ra'aitu rajulan bakar. Aku pernah melihat seorang laki-laki, ia sedang menangis. Faqultu fi nafsi, kemudian terbesit dalam hatiku, hadza mura'in, orang ini dia. Cuma terbesit di dalam hati, Pak. Tidak diucapkan, ente ria ya, pura-pura nangis, sok enak-enakin suaranya, sok bagus-bagusin bajunya, ngaji gak benar umpama, gak diucapin. Cuma pas melihat begini, blek, orang ini kok begini ya, terbesit dalam hatinya. 5 bulan terhalang untuk bangkit semangat ibadah itu, Pak. Pernah Pak sampean malas ibadah? Angkat tangan yang gak pernah malas ibadah, coba. Saya kepingin tahu. Nggak ada, Pak. Sama yang berani juga dia sama, Pak. Niatnya Pak ya Ramadan, saya harus menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya, hari pertama mulai, hari kedua mulai, lanjut, hari ke dapat 1 minggu hilang. Kemana tuh Al-Quran? Cuma selesai juz 30. Malam-malam bangun, ya Allah, nanti malam saya kepingin bangun malam. Wah, sudah ikhtiar dia tidur lebih awal. Pas jam 2, jam 3 bangun, kok males ya? Ke toilet aja, kencing, habis itu tidur lagi. Itu saya, Pak. Lihat jenengan insyaallah enggak. Ya. Berapa bulan, Pak, gara-gara terbesit dalam hatinya dia berprasangka buruk kepada orang tersebut? 5 bulan lamanya. Jadi kepada siapapun kita harus hati-hati. Sombongnya orang itu kok sombongnya internasional kok sampai merah begitu. Atau nggak punya uang dia mau beli ya? Itu juga dosa, Pak. Padahal cuma sekedar seperti itu. Apalagi sampai nandokin ente, ya, apalagi menghina agama lain. Rasul datang itu dengan rahmat, bukan untuk melaknat agama yang lain. Betul? Cakep. Kemudian Ibnu Rajab juga menyampaikan, idan takulat azhar bil auzar, apabila punggung ini telah berat dengan dosa-dosa, muni'al qalbu minal yasiri ila Allah, hatinya akan dikunci, tidak akan mudah, dia akan suka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati. Jadi gak mau ada maulid di masjid Nurul Hayat mau ke sana, males dia, males dia. Ada sedekah di sana tuh, ada pembangunan di sana tuh, males ya, Pak. Jadi kalau Jumatan, Pak, umpama di kantong ada yang uang yang merah, ada yang biru, ada yang 2000-an. Yang biru itu berarti berapa, Pak? 50. Yang merah berapa? 100. Ambil dengan buru-buru, dilihat ke. Yang berapa dilihat duluan, Pak? 2000, betul. Dikeluarkan tuh uang 2000, dimasukkan ke kotak amal. Blek. Ternyata uang yang 100.000, 100 dan yang 50.000 itu udah tuh, Pak. Akhirnya yang sebelahnya melihat, karena sudah mau khutbah tak boleh berbicara, dia pakai isyarat. Ya, dia kasih tahu ini uangmu, jatuh uang 100 dan 50. Oh ya, silahkan masukkan. Kata yang punya uang, dikira saya mau masukin ke kotak. Oh ya silahkan, nanti kotaknya dikasih. Pas keluar ke mana uang saya tadi ya? Aku jangan-jangan uangnya ditunjukkan teman saya sebelah tadi itu suruh masukin. Ikhlas gak? Ikhlas, Pak. Sudah masuk. Gak mungkin kepada dia mau ngambil. Tapi di sini mendidik kadang, Pak, ya. Ikhlas tapi mendidik. Jadi kalau kita sudah banyak dosa, sering melakukan dosa kepada orang tua, kepada anak, tetangga, baik yang sakidah atau tidak sakidah, maka dia akan terkunci hatinya untuk mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan, punya niat melakukan baik pun tidak akan terjadi karena dia sudah banyak dosanya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wal jawarih minal nuhudi fi ta'ati. Anggota tubuhnya pun akan berat melakukan ibadah. Jadi kalau kita
kesimpulannya kita malas beribadah, malas juga melakukan kebaikan, itu sebabnya karena dosa. Rasulullah itu kalau istighfar sehari berapa Pak? Tidak kurang daripada 100. Kalau jamaah Masjid Nurul Hayat sehari berapa Pak? 1000. Nggak terhitung karena nggak baca. Tapi mudah-mudahan ya Allah, setelah mengetahui sebab ini, kalau kita malas ibadah itu istighfar Pak. Kita maklum wajar ahli dosa, kita benar Pak ya. Di sini dosa, di sana, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai berusaha Pak di masjid baca istighfar, keluar masjid nyolong sendal. Gak bahaya tak? Ya begitu Pak, manusia. Tapi jangan lupa istighfar Pak. Allah itu tidak akan putus asa menerima ampunan kita. Fir'aun, tahu Fir'aun Pak? Oh, tahu di sini. Kenal dari mana ya? Kayak gimana? Ceritanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, idhaba ila fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Fir'aun telah melampaui batas, datang kepadanya, ajak dia, siapa tahu dia tidak berbuat kerusakan lagi di muka bumi ini. Dengan pelan, dengan ucapan yang lembut, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia akan kembali kepadaku. Itu Fir'aun masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Fir'aun Pak, Fir'aun. Kita ini kan tidak separah Fir'aun Pak ya. Paling ya Allah tahun 2010 waktu itu saya sering begal ya Allah, tapi sekarang Allah sudah berkurang copet sekarang. Ini sama aja. Ya, na'udzubillah diminta. Ya Allah ini sudah setengah jam Pak, gak kerasa. Maunya saya itu 2 jam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat nasional kita semuanya. Ya, di apa desa apa namanya Pak? Itu dah pokoknya. Mau nyebut takut salah saya. Tadi Pak yang memberikan sambutan sudah memberikan pantun. Saya juga nggak mau kalah. Punya pantun juga Pak. Oh tidak. Ngelihat ayam panggang. Enak. Pak Yai melihat ayam panggang. Mana cakepnya? Enak. Ulang-ulang lah. Cakep kan begitu Pak biasanya. Ya. Meskipun orangnya nggak cakep ya. Pak Yaya melihat ayam panggang. Enak. Ditusuk dengan tusuk gigi. Sakit. Mohon maaf saya berceramah apabila kurang panjang. Cakep. Kalau memang kurang panjang bolehlah tahun depan diundang lagi. Asik. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali takut ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, apalagi saya berdiri Pak, mohon maaf ya Allah, ini sudah abah saya sebenarnya. Tapi ya sunnahnya kalau ada ceramah kan memang harus lebih tinggi daripada yang lain kan begitu. Karena nggak ada kursi juga nggak apa-apa. Mungkin saya duduk di atas para sesepuh kan begitu, enak begini dah. Meskipun 1 jam karena yang agak gemeter begini nggak apa-apa. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.